Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Trismiati, NIM 402-19013. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi dan variabilitas kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati biasanya merupakan suatu kekayaan ataupun bentuk kehidupan di muka bumi ini, baik itu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses ekologi yang dibangun menjadi suatu lingkungan hidup. Untuk selanjutnya, yaitu macam-macam keanekaragaman hayati yang dibagi menjadi 3 tingkatan, yang dimana yaitu ada keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen berasal dari adanya variasi susunan perangkat dasar gen pada setiap individu dalam satu spesies. Susunan perangkat gen menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Setiap individu dalam satu spesies mempunyai susunan perangkat dasar gen yang khas. Jadi, tidak ada 2 individu yang mempunyai susunan perangkat dasar gen yang sama. Hal itu menyebabkan adanya variasi pada individu-individu yang berbeda dalam satu spesies. Susunan perangkat gen menentukan ciri dan sifat suatu individu. Jadi, meskipun termasuk spesies yang sama, masing-masing individu memiliki faktor genetik yang berbeda sehingga terbentuklah variasi dalam satu keturunan. Contoh keanekaragaman tingkat gen yaitu ada pisang. Di sini ada 4 macam pisang, yaitu pisang kepok, pisang tanduk, pisang ambon lumut, dan pisang raja. Keempat pisang tersebut memiliki perbedaan-perbedaan, yaitu terdapat pada tabel berikut. Nah, untuk tingkatan keanekaragaman hayati yang kedua yaitu ada keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman tingkat jenis atau spesies merupakan variasi ataupun jenis-jenis organisme yang terjadi karena adanya pengaruh dari gen atau faktor lingkungan. Contohnya pada gambar di samping ada famili dari Bovidae yang terdiri dari bison, kerbau Afrika, kerbau, antelop, rusa, domba, kambing, dan berbagai macam ternak lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu ada keanekaragaman tingkat ekosistem, di mana keanekaragaman tingkat ekosistem ini dipengaruhi oleh faktor abiotik dan faktor biotik. Kemudian dipengaruhi oleh organisme yang ada di dalam suatu wilayah tersebut. Seperti contoh gambar di samping yaitu merupakan ekosistem darat. Selanjutnya, Indonesia sebagai mega biodiversity, yaitu karena Indonesia memiliki keanekaragaman baik itu tumbuhan, hewan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, contohnya ini ada tumbuhan yang dimiliki oleh Indonesia atau berada di Indonesia, yaitu ada Rafflesia, ada pohon anggrek, tebu, ada bunga bangkai, dan yang lainnya. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.